Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah menyelesaikan tafsir surat ke-7 Al-A'raf yang merupakan surat Makkiyah terdiri atas 206 ayat. Saya coba buat beberapa poin penting yang akan saya himpun dalam satu slide ini. Baik, jadi topik utama dari surat Al-A'raf ini ada di 10 ayat pertama yang kita tahu Al-A'raf itu dimulai dari alif, lam, mim, shad yang merupakan huruf muqatta'ah yang biasanya selalu diikuti dengan statement yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang besar. Di sini yang Allah sampaikan adalah inilah kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jadi inilah kitab Al-Quran yang akan menjadi peringatan untuk orang kafir dan pelajaran buat orang-orang yang mukminin. Jadi inilah pesan pertama dari surat Al-A'raf. Jadi Al-Quran ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah adalah zat yang maha baik, yang sayang kepada semua ciptaannya, yang tidak ingin ciptaannya ini masuk ke neraka. Makanya Allah berikan Quran kepada manusia supaya orang-orang kafir ini kembali menjadi orang-orang yang beriman. Nah, pesan yang kedua adalah jangan sembah selain Allah. Nanti kalian akan binasa, kalian akan menderita di dunia dan di akhirat. Jadi binasa di dunia ini nanti akan diterangkan bahwa ada bangsa-bangsa yang diazab akibat mendustakan Rasul Allah. Kaum Nuh, Hud, Saleh, Lut, Shu'aib, dan Fir'aun dari Nabi Musa, mereka dimusnahkan. Mereka menderita di dunia dan nanti di akhir mereka akan diazab. Nah, pesan yang ketiga, ini masalah bersyukur. Jadi sebenarnya hal pertama yang diserang oleh iblis buat anak-anak Adam ini adalah rasa bersyukur mereka. Seolah-olah manusia tidak bisa melihat bahwa Allah sudah menciptakan mereka, Allah sudah menempatkan mereka manusia itu di bumi, Allah sudah berikan sarana semuanya untuk melayani manusia, rezeki. Tetapi sedikit sekali mereka bersyukur. Jadi 3 poin ini yang ada dalam ayat 10 ayat pertama yang akan dikembangkan hingga ayat 206. Nah, mengapa ada orang yang menyembah selain Allah? Saya keluarkan dulu pointernya. Jadi di sini Allah menceritakan bagaimana iblis mempunyai misi untuk mengajak anak-anak Adam ini ke dalam kesesatan. Mulai dari kisah Nabi Adam, kemudian diciptakan, terus perintah Allah kepada iblis untuk menyembah sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak suka melawan perintahnya. Jadi itulah asal muasal kenapa iblis menjadi sosok yang akan menjadi musuh manusia yang ada di setiap penyimpangan-penyimpangan yang ada di kehidupan manusia ini. Nah, sekiranya manusia
baik, bertauhid dengan baik, Allah berikan balasan surga. Sekiranya tidak, Allah berikan neraka. Jadi mengapa diturunkan Al-Quran ini? Allah yang sayang kepada manusia ini nggak pengen manusia masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian ada juga golongan-golongan A'raf, golongan-golongan orang yang mengakui ada keesaan Allah, akan tetapi pahala dan dosa mereka sama. Mereka akan menjadi saksi bahwa mereka sangat-sangat ingin masuk surga karena mereka terletak di perbatasan antara surga dan neraka kan, dan mereka sangat tidak suka kalau dimasukkan ke dalam neraka. Jadi 3 tempat, neraka, surga, dan A'raf akan menjadi destinasi semua manusia. Nah, kemudian Allah menyampaikan kebesaran-kebesarannya supaya manusia itu tahu tempatnya, supaya manusia itu tahu bahwa mereka itu hanyalah makhluk yang diciptakan, yang kecil, tidak signifikan, mereka menyembah atau nggak menyembah, tidak mengurangi atau menambah kebesaran dari Allah. Jadi tahu dirilah manusia, rendahkan diri, lembutkan suara. Nah, kemudian Allah menyampaikan binasanya makhluk di dunia akibat mendustakan dakwah nabi-nabi, rasul-rasul Allah, yaitu kaum Nuh, Hud, Saleh, Lut, Shu'aib. Dan yang spesial adalah di sini Allah menceritakan detail sekali kisah Nabi Musa dalam hampir 70 ayat, dimulai daripada dakwah kepada Fir'aun, dakwah kepada pemimpin yang kafir, kemudian bagaimana dalam semua kesulitan itu ternyata ketika terjadi adu antara penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa, penyihir Fir'aun bisa masuk Islam di tengah khalayak ramai, yang merupakan dakwah terbesar. Nah, bagaimana orang-orang yang yang asalnya menjadi musuh Nabi Musa, penyihir-penyihir ini bisa serta-merta mengakui bahwa ini bukan sihir, ini adalah mukjizat, sehingga mereka masuk Islam walaupun akhirnya mereka syahid. Mereka tidak mengurangi, mereka tidak lantas takut ketika eksekusi dijatuhkan kepada mereka. Nah, kemudian untuk mengajak Fir'aun kepada agamanya, Allah memberikan kesulitan kepada Fir'aun dan bangsa Mesir berupa kemarau, topan, musibah belalang, kutu, katak, dan semua sungai, sumur airnya menjadi darah. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa mereka itu adalah makhluk yang diciptakan dan Allah adalah pencipta. Dan semoga kesulitan ini membawa mereka kepada agama Allah. Dan kisah Nabi Musa tidak berhenti sampai ketika Nabi Musa memenangkan pertempurannya dengan Fir'aun. Tapi masih berlanjut setelah Fir'aun dimusnahkan, Muslim-Muslim Bani Israel ini pun melakukan penyimpangan. Di antara adalah dengan patung anak sapi yang diikuti oleh tobat kaumnya. Kemudian menolak zikrullah ketika mereka masuk ke Baitul Maqdis, dan juga mereka melanggar kesucian hari Sabtu dengan menangkap ikan sehingga akhirnya mereka menjadi kera. Jadi dakwah itu tidak berhenti sampai ketika orang kafir itu bisa dikalahkan, tetapi dakwah itu juga berlanjut sehingga orang-orang Muslim itu tidak menyimpang. Kemudian untuk topik yang bersyukur, topik yang sedikit sekali manusia bersyukur adalah ketika Allah menciptakan anak di depan orang tua. Anak itu asalnya nggak ada, kemudian ketika orang tuanya bercampur, istrinya mengandung, lahirlah seorang anak.
Ini adalah keajaiban yang ada di depan setiap manusia. Ketika mereka melihat sosok bayi yang ada tangannya, jari-jarinya, kemudian ada rambutnya, kepalanya, kakinya. Ini adalah ayat yang ada di depan setiap orang. Dan setiap orang tua pengen anaknya itu sehat, komplit, solih. Karena mereka tahu mereka nggak punya kuasa, mereka mintanya kepada Allah. Akan tetapi setelah anak ini dilahirkan sehat, komplit, sempurna, mereka malah menyembah berhala. Dan kemudian Allah menyatakan bahwa berhala itu nggak layak untuk disembah. Mereka kalian buat punya kaki, tangan, mata, telinga, tetapi nggak ada fungsinya. Nggak bisa jalan, nggak bisa megang, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Bagaimana berhala itu bisa melindungi kalian kalau kalian itu kesulitan? Kemudian menjelang ayat-ayat akhir, Allah menyampaikan bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad SAW dan merupakan bukti yang nyata dari Allah. Ketika kita baca, ketika kita paham, kita akan melihat bahwa Allah itu absolut, kekuasaannya maha tinggi, manusia itu tidak signifikan, dan yang terpenting adalah ketika manusia berargumen bahwa kami ini mengikuti ajaran leluhur-leluhur kami, nenek moyang di atas kami, Allah membantahnya dengan cerita Nabi Adam, manusia pertama. Kemudian Nabi Nuh, Nabi yang setelah Adam, kemudian disusul oleh Hud, Saleh, Lut, Shu'aib, dan nabi-nabi yang lain. Gunanya apa? Untuk membantah nenek moyang mana yang kalian maksud. Apakah ada nenek moyang yang lebih tinggi daripada Adam? Jadi argumen ini terbantahkan. Nah, kemudian Al-A'raf ini ditutup oleh malaikat yang merupakan makhluk yang didekatkan oleh Allah menjadi saksi dari beberapa ciptaan Allah dan lebih kuat daripada manusia, lebih cepat daripada manusia. Mereka tuh tidak enggan untuk menyembah Allah. Lantas manusia, kenapa kalian itu tidak mau tunduk? Padahal kalian itu tidak lebih kuat daripada malaikat. Sombongan apa yang kalian punyai? Jadi itulah teman-teman summary dari surat ke-7 Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.